Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Afif Wibowo dengan NIM 122140036. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancangan Sistem Transaksi Pembelian Berbasis Web menggunakan metode Modified Waterfall studi kasus toko pisang kembung. Latar belakang UMKM. Peran UMKM dalam ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerja tetapi juga memberikan sumbangan signifikan terhadap PDB. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang belum memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tantangan dalam pengelolaan transaksi. Banyak UMKM seperti pisang kembung masih mengandalkan metode manual dalam pencatatan dan pengelolaan transaksi. Metode ini melibatkan komunikasi melalui media sosial dan penggunaan kertas atau aplikasi sederhana yang menyebabkan pencatatan yang tidak akurat dan berpotensi hilang. Hal ini menghambat pertumbuhan mereka di era digital. Selanjutnya, solusi teknologi berbasis web. Menghadapi tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan sistem transaksi berbasis web yang dapat membantu UMKM mencatat dan memantau transaksi secara real-time. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan manusia dan dapat terintegrasi dengan platform pembayaran online, memberikan kemudahan dalam pengelolaan transaksi dan memperluas jangka. Selanjutnya, identifikasi masalah. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana metode Modified Waterfall dapat membantu UMKM pisang kembung mengembangkan sistem transaksi berbasis web. Perumusan masalah yang kedua, bagaimana sistem transaksi berbasis web dapat membantu UMKM pisang kembung memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengelolaan transaksi. Selanjutnya, desain dan pengembangan sistem. Metodologi Modified Waterfall. Penelitian ini memfokuskan pada desain dan pengembangan sistem transaksi berbasis web menggunakan metode Modified Waterfall. Metode ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam menangani perubahan selama proses pengembangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spesifik UMKM. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM, khususnya pisang kembung, melalui penerapan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan bisnis ini dapat tumbuh dan bersaing lebih baik di pasar yang semakin ketat. Manfaat teknologi untuk UMKM. Implementasi teknologi berbasis web dalam UMKM diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Harapan dan prospek. Peningkatan kinerja UMKM. Dengan penerapan sistem yang efisien, diharapkan kinerja UMKM seperti pisang kembung dapat meningkat. Peningkatan ini tidak hanya dilihat dari segi produktivitas, tetapi juga dari segi profesionalisme dalam pengelolaan bisnis. Yang kedua, integrasi dengan layanan lain. Sistem transaksi berbasis web yang diusulkan juga dirancang untuk terintegrasi dengan layanan logistik dan pembayaran online yang akan membantu UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Ketiga, dampak positif bagi ekonomi. Dengan memport UMKM melalui teknologi, diharapkan akan ada dampak positif yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia. UMKM yang lebih kuat dapat berkontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian sebelumnya. Berbagai temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web secara konsisten mampu meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Penelitian oleh Nurul Rafika 2023 menyoroti bagaimana sistem berbasis web dapat membantu pengelolaan aset kendaraan di kantor Dinas Syariah Islam Banda Aceh. Sementara Hendra Sofiansyah dan Erman Anom 2023 menunjukkan bahwa sistem serupa mampu meningkatkan pengelolaan pengunjung di Masjid Istiqlal. Temuan ini mengidentifikasi potensi besar sistem berbasis web dalam mendukung layanan publik yang lebih baik. Selain itu, penelitian Norma dan Friska Siaul 2003 menekankan pentingnya desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna UX dalam meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi berbasis web seperti pada distribusi alat kesehatan. Studi kasus. Selanjutnya, kajian teori. Salah satu bagian penting dari ekonomi Indonesia adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah (UMKM), usaha kecil dan menengah didefinisikan sebagai usaha yang memiliki aset dan omset tahunan yang terbatas. UMKM sering menghadapi berbagai masalah dan mengelola bisnis, terutama terkait dengan
Pengelolaan operasional dan pencatatan transaksi yang biasanya dilakukan secara manual. UMKM dapat memanfaatkan teknologi, khususnya sistem berbasis web, untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan produktivitas mereka serta meningkatkan daya saing mereka. Konteks dan relevansi penelitian. Implikasi penelitian sebelumnya, temuan dari penelitian sebelumnya memiliki implikasi yang luas bagi bidang ini. Mereka tidak hanya membantu dalam pemahaman fenomena yang diteliti, tetapi juga memberikan arahan untuk penelitian di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan hasil-hasil ini saat merumuskan pertanyaan penelitian baru. Metodologi penelitian, identifikasi masalah. Langkah pertama dalam alur penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Selanjutnya pengumpulan data, analisis data. Ini analisis data kebutuhan sistem non-fungsional dengan IDNF 01 parameter availability. Requirement untuk menjamin ketersediaan layanan sistem harus memiliki uptime sediaan 99%. IDNF 02 dengan parameter portability dengan requirement perangkat dan browser modern seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge harus dapat mengakses sistem. Dengan IDNF 03 parameter other dengan requirement dengan backup data otomatis dan dokumentasi yang lengkap, sistem harus memungkinkan pemeliharaan berkala. Selanjutnya analisis kebutuhan sistem fungsional dengan ID F fungsional. Dengan ID F01 pengguna dapat mengakses sistem dengan menggunakan username dan password yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Dengan F02 untuk menjaga akun aman, pengguna dapat keluar dari sistem setelah menyelesaikan penggunaan aplikasi. Ini analisis kebutuhan sistem fungsional lanjutnya dengan ID F03, 04, 05, 06, 07, 08, 010. 03 nama pelanggan, jumlah produk, dan total pembayaran. Yang keempat, secara otomatis sistem dapat menyimpan informasi, transaksi. Yang kelima, pembayaran dapat diverifikasi oleh sistem. Yang keenam, untuk interval waktu tertentu seperti hari, minggu, atau bulan, sistem dapat menghasilkan laporan transaksi. Yang ketujuh, laporan transaksi yang dibuat selama periode yang dipilih dapat dilihat oleh pengguna. Selanjutnya, untuk keperluan pemasaran, sistem dapat mengelola dan menyimpan informasi pelanggan seperti nama, alamat, dan informasi kontak. Yang 9, pengguna dapat mencari dan memfilter transaksi. Yang terakhir, yang ke-10 ada hal status pembayaran atau konfirmasi transaksi. Sistem dapat mengirimkan notifikasi pada admin dan pelanggan. Penyebaran langkah penelitiannya sudah literatur, desain sistem, requirement. Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang mulai dikembangkan, programmer mengubah desain menjadi kode program sesuai dengan spesifikasi. Deployment, pada tahap deployment, sistem dipindahkan ke server produksi untuk digunakan oleh pengguna akhir. Langkah-langkahnya mulai peliputan server, penggunaan aplikasi, pengaturan database. Selanjutnya testingnya menggunakan user acceptance testing UAT dan black box testing. Black box testing digunakan untuk menguji fungsionalitas utama sistem seperti login, pencatatan transaksi, verifikasi pembayaran, dan pembuatan laporan tanpa melihat struktur internalnya. Sementara itu UAT melibatkan pengguna UMKM Pisang Kembung untuk memastikan sistem mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Hasil dari kedua bentuk ujian ini digunakan untuk menyempurnakan sistem sebelum diluncurkan. Terakhir, pemilihan sistem, maintenance. Pemilihan sistem dilakukan secara rutin untuk memperbaiki kesalahan. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas sistem, mengidentifikasi area perbaikan, dan memastikan sistem mendukung kebutuhan bisnis UMKM secara optimal. Dokumentasi terakhir mencakup panduan penggunaan, laporan pengujian, dan catatan pengembangan sistem untuk memastikan kemudahan pemeliharaan dan pembaruan di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.